Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi masih berbicara tentang pajak, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penghentian penyidikan tindak pidana pajak ya, sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang KUP. Poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah dasar hukum, yang ketiga adalah prosedur, yang keempat adalah tindak lanjut dari permohonan penghentian penyidikan. Namun sebelum kita bahas satu persatu, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, dan kemudian bagi yang belum silahkan subscribe dan tekan tombol notifikasi ya, tombol lonceng, supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengikuti channel ini secara berkelanjutan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dasar hukum penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Sesuai dengan pasal 44B ya, Undang-Undang KUP, untuk kepentingan penerimaan negara, Menteri Keuangan ya, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ya. Nah, siapa yang harus mengajukan ya? Pengajuan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud ya, dapat dilakukan oleh wajib pajak atau tersangka ya, dengan apa? Setelah mereka ya, setelah wajib pajak atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara ya, ditambah dengan denda sebesar 3 kali jumlah pajak tersebut ya. Jadi ini adalah pengertiannya ya. Jadi berapa kerugian negara ditambah dengan denda sebesar 3 kali ya, 3 kali. Nah, ini lebih ringan dibandingkan dengan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan ya, karena sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, maka proses penghentian penyidikan tindak pidana itu setelah wajib pajak atau tersangka melakukan penyetoran sebesar kerugian negara ditambah dengan denda sebesar 4 kali dari jumlah kerugian negara. Jadi sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi 3 kali. Nah, kemudian dasar hukumnya apa ya? Dasar hukum dari proses penghentian penyidikan tindak pidana pajak yang pertama adalah Undang-Undang KUP ya, pasal 44B ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 55 tahun 2016 ya, tentang tata cara permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana prosedur penghentian penyidikan ya. Jadi prosedurnya seperti apa? Yang pertama adalah siapa yang mengajukan ya. Kalau otomatis yang berkepentingan untuk melakukan penghentian penyidikan ya tentunya tersangka ya. Makanya di sini adalah permohonan ini diajukan oleh wajib pajak atau tersangka yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan atau kuasa atau pegawai wajib pajak atau tersangka atau pihak lain yang menyuruh ya, melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ya. Kemudian wajib pajak atau tersangka yang akan mengajukan penghentian penyidikan pasal 44B meminta informasi secara tertulis ya. Jadi sebelum mengajukan, wajib pajak meminta informasi secara tertulis kepada unit Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan penyidikan ya. Jadi kalau yang melakukan penyidikan bisa juga di penyidik di Kanwil ya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, bisa juga di Direktorat Penegakan Hukum di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi sebelum mengajukan itu tentunya tersangka atau wajib pajak itu perlu tahu berapa sih kerugian negara ya, kerugian negara yang kemudian dihitung oleh penyidik ya. Nah, jadi wajib pajak atau tersangka yang akan mengajukan penghentian penyidikan itu harus meminta informasi secara tertulis ya, berapa besarnya kerugian pada pendapatan negara. Nah,
Setelah wajib pajak sudah tahu berapa kerugian negara ya yang ditimbulkan dari tindak pidananya ya, maka dia harus menyetor sejumlah 100% dari kerugian negara ditambah denda sebesar 3 kali kerugian negara. Jadi kalau misalnya kerugian negaranya 1 miliar, ya berarti dia harus setor 1 miliar ditambah denda sebesar 3 kali, ya berarti 3 miliar ya, berarti total yang harus disetor adalah 4 miliar. Sekali lagi ini lebih ringan dibandingkan dengan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja karena dendanya adalah 400% atau 4 kali. Nah, prosedur berikutnya adalah pengajuan penghentian penyidikan sesuai dengan pasal 44B Undang-Undang KUP itu diajukan kepada siapa gitu kan? Diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, ini adalah syarat formalnya ya. Jadi pertama adalah diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan pengakuan bersalah ya, menyatakan pengakuan bersalah dan pelunasan jumlah kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi. Kemudian yang kedua ditandatangani oleh wajib pajak atau tersangka dan tidak dapat dikuasakan ya. Dan dilampiri dengan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak ya. Sebagai bukti pelunasan jumlah kerugian pada pendapatan negara dan sanksi administrasi sebesar 300%. Nah, itulah prosedur pengajuan penghentian penyidikan tindak pidana pajak untuk bagi wajib pajak ya. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut proses pengajuan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ya. Menteri Keuangan ya, setelah Menteri Keuangan menerima surat dari wajib pajak atau tersangka, maka Menteri Keuangan akan meneliti, kemudian meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk meneliti dan memberikan pendapat secara tertulis ya berkaitan dengan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan ya. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan pendapat secara tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, maka Menteri Keuangan memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan wajib pajak atau tersangka. Nah, atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud tersebut ya, dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan pendapat tertulis dari Direktur Jenderal Pajak ya, Menteri Keuangan dapat menyetujui permohonan wajib pajak dengan menyampaikan surat permintaan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung ya, disertai dengan surat setoran pajak dan atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak ya. Dan apabila permohonan itu tidak memenuhi syarat ya, bagaimana nasib setorannya gitu kan, setoran dari wajib pajak. Nah, ini akan diperhitungkan ya. Jadi setoran wajib pajak sebesar 400% ya, 100% ditambah denda 300% ya. Itu akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan pidana denda berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan dapat dikembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak ya. Atas surat nah, sekarang bagaimana kelanjutan dari sisi Jaksa Agung ya. Atas surat permintaan penghentian penyidikan dari Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan dalam jangka waktu paling lama. Nah, ini paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan penghentian penyidikan ya. Jadi ini untuk kepastian hukum bagi wajib pajak ya. Dalam hal keputusan wajib pajak berupa menerima, maka Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak dan atau tersangka dan proses penyidikan terhadap wajib pajak atau tersangka dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keputusan Jaksa Agung menolak ya penghentian, maka Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak memberitahukan tertulis
kepada wajib pajak atau tersangka. Dan proses penyidikan terhadap wajib pajak atau tersangka dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian pelunasan sebagaimana dimaksud dalam surat setoran pajak ya, diperhitungkan terlebih dahulu dengan pidana denda berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi intinya adalah jumlah yang sudah terlanjur disetor oleh wajib pajak akan diperhitungkan dengan keputusan nanti ya, misalnya hasil pengadilannya keputusan seperti apa sampai mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.